Shalom Bapak Ibu semua, bertemu kembali dalam devotion pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bila beberapa orang ditanya, apa sih yang menjadi kerinduan mereka di dalam kehidupan ini? Pasti salah satu jawabannya adalah bahagia. Nah, apa sih arti bahagia itu menurut kebanyakan orang? KBBI mewakilinya dengan memberikan pengertian, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala kesusahan. Ketika anak-anak taat kepada orang tua, bahagia. Ketika hubungan suami dan istri baik-baik saja, bahagia. Ketika ekonomi keluarga tercukupi, bahagia. Namun, ketika permasalahan muncul dalam keluarga, ekonomi terganggu, sakit penyakit datang dengan tiba-tiba, maka bahagia itu hilang, dan yang muncul adalah kekecewaan, stres, dan keputusasaan. Nah, bagi kita orang percaya, apa sih bahagia itu? Kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 25 berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Bapak Ibu, ternyata orang percaya bisa mengalami kebahagiaan ketika mereka meneliti firman, merenungkan firman, dan yang terutama adalah melakukan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun dalam proses kita melakukan firman Tuhan, maka persoalan yang orang lain alami juga kita alami. Apakah itu persoalan rumah tangga, apakah itu persoalan sosial, apakah itu juga persoalan ekonomi, sakit penyakit, itu juga bisa kita alami. Namun apakah semua itu menghilangkan kebahagiaan kita? Pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, di hadapan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia, Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam Matius 5 ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Kemudian di ayat yang ke-10 dan 11, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Bapak Ibu Saudara, ternyata melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa kebahagiaan itu tidak hanya kita alami ketika keadaan ataupun perasaan senang dan nyaman, segala sesuatu yang menyusahkan itu tidak ada. Namun kebahagiaan itu bisa kita alami walaupun kita mengalami duka cita, celaan maupun aniaya. Kita bisa mengalami kebahagiaan itu. Tuhan menyediakan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Kita juga mungkin bertanya-tanya dalam hati, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan dan tetap dalam kebenaran, namun kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak bisa melihat penggenapan daripada janji Tuhan. Kita tidak bisa melihat jawaban daripada doa-doa kita. Bahkan kita tidak melihat orang yang kita doakan itu berubah. Akibatnya kita menjadi ragu, kehilangan kepercayaan dan kebahagiaan. Namun untuk hal ini pun, firman Tuhan memiliki jawabannya bagi kita Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 20 ayat 29, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, di situ pun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kebahagiaan. Kuncinya adalah hati kita yang tetap percaya kepada firman-Nya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, dan dimanapun kita berada. Asalkan kita tetap percaya dan melakukan kebenaran firman-Nya. Apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 13 ayat 17, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjadi pelaku firman, dan niscaya kebahagiaan itu akan kita alami. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.